Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Sahabat Tani. Kesempatan video kali ini kita akan bahas sedikit tentang durian kembali ya ini. Yaitu kita bahas tentang teknik sambung sisip ya. Tetapi nanti kita bahas itu tidak praktek ya, tidak praktek. Tetapi yang kita bahas itu setelah prakteknya seperti itu, atau bisa dibilang sambung sisip yang kita buat itu sudah hidup ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk sambungan yang sudah hidup ini itu perlu perawatan ya. Jadi perlu perawatan agar pertumbuhannya itu lebih maksimal dan bagus ya. Jadi seperti itu. Oke, ini saya tunjukkan sambung sisip yang sudah hidup ya ini. Nah, ini sambungan yang kita buat sekitar berapa ya, 20-an hari lah, pokoknya 20-an hari. Nah, seperti ini kita gunakan 3 mata tunas ya. Jadi waktu itu karena 2 tunas yang bawah ini tidak kelihatannya itu tidak terlalu sehat, dan yang paling atas ini itu yang paling sehat seperti itu. Jadi seperti biasa untuk berjaga-jaga ini kita gunakan semua. Jadi kita gunakan 3 mata tunas ini, dan ternyata tumbuh semua ya. Nah, ini 3 mata tunas ini tumbuh semua. Jadi seperti ini. Nah, yang kita bahas kali ini itu tentang setelah berhasil sambung sisip ya. Jadi setelah berhasil sambung sisip, batang bawah atau seedling ya, sebut saja ini seedling, setelah berhasil hidup seperti ini harus kita potong ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah ada tanda-tanda berhasil atau hidup, itu bagian atas ini harus segera kita potong. Jadi seperti itu. Tujuannya itu agar nutrisi yang dari bawah ini bisa terputus ya, atau terhenti. Jadi nanti nutrisinya itu bisa terserap oleh sambungan yang kita buat ini, atau fokus ke sambungan ini. Jadi nanti pertumbuhannya itu lebih cepat ya. Jadi lebih cepat, lebih bagus seperti itu. Jadi saya itu banyak pertanyaan tentang sambung sisip durian ini sebenarnya. Kenapa seedling ya, atau batang bawah ini harus kita potong seperti itu? Sebenarnya tujuannya itu tujuan yang masuk akal itu agar nutrisi ya, sebenarnya nutrisi dari bawah ini bisa terhenti ya. Jadi nanti kalau ini tidak kita potong, nutrisi yang dari bawah ini langsung ke atas semua ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti sambungan kita buat ini bisa dibilang kalah ya. Jadi dia itu hanya numpang hidup seperti itu saja. Jadi dia itu tidak banyak mendapatkan nutrisi seperti itu. Jadi agar dia itu sambungan kita buat ini pertumbuhannya itu bisa maksimal dan bagus, cepat besar lah istilahnya seperti itu. Bagian atas ini harus kita potong seperti itu ya. Jadi seperti itu alasannya, tujuannya. Ini berlaku untuk sambung sisip ya, sambung sisip maupun okulasi atau tempel mata tunas ya. Jadi seperti itu. Kalau sambung pucuk kan ya memang ketika sambung kan sudah kita potong. Jadi ya tidak perlulah perlakuan seperti ini ya. Jadi seperti itu. Nah, cara yang seperti ini tuh khusus untuk sambung sisip maupun tempel mata tunas ya. Jadi seperti itu perlakuannya. Nah, seperti ini. Dan kemudian juga ada pertanyaan ya, pertanyaan yang sering saya dapatkan. Sambung pucuk, sambung sisip dan tempel mata tunas itu sebenarnya berbeda apa sama ya? Jadi seperti itu. Jawaban saya itu hanya satu ya. Yang berbeda itu hanya tekniknya saja ya. Jadi seperti itu. Yang berbeda itu hanya tekniknya saja. Untuk tujuannya itu sama saja ya. Maupun sambung sisip maupun sambung pucuk, tempel mata tunas itu tujuannya sama saja. Untuk menghasilkan bibit durian yang berkualitas unggul ya. Dan tentunya juga cepat berbuah seperti itu. Jadi untuk buahnya itu saya katakan sama saja. Maupun sambung pucuk, sisip maupun tempel mata tunas itu sama saja. Yang berbeda itu hanya tekniknya. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kembali ke topiknya ini. Jadi ini kita harus potong ya. Jadi kalau mau potong sebelum tumbuh seperti ini ya, itu tidak apa-apa, dilihat saja jika sambungan kita itu sudah ada tanda-tanda hidup ya, atau mata tunasnya itu sudah membesar seperti itu langsung dipotong, tidak apa-apa. Itu lebih bagus. Tapi kalau mau menunggu yang sudah pecah tunas seperti ini ya juga tidak apa-apa. Yang penting nanti kalau sambungan yang kita buat ini sudah berhasil, itu harus dipotong ya. Karena kalau tidak dipotong kurang bagus seperti itu. Jadi seperti ini. Oke, saya tunjukkan lagi.
Nah, ini sambungan yang lain ya, yang kita buat yang lain. Jadi seperti ini. Ini sudah berhasil hidup. Ini kalau ini kita gunakan 2 mata. Sama ini yang atas kita potong ya. Jadi waktu itu mata tunasnya sudah membesar, ini langsung kita potong. Karena sambungan ini dekat dengan cabang ya, atau rantingnya ini. Nah, ini kemudian ini juga kita potong. Karena kenapa? Kalau ini batang utamanya ini kita potong, kalau rantingnya ini tidak kita potong ya. Jadi nanti yang cepat besar itu malah ranting-rantingnya ini. Karena sambungan yang kita buat ini dekat sekali ya. Jadi dekat sekali dengan ranting atau dahannya ini. Jadi ini sekalian langsung kita potong seperti itu. Nah, seperti ini. Nah. Oke, saya dapat pertanyaan lagi ya. Saya juga sering dapat pertanyaan lagi. Bang, sebaiknya saya itu melakukan sambung pucuk, tempel mata tunas, apa sambung sisip? Jadi seperti itu. Tergantung ya, jawaban saya tergantung. Kalau yang kita buat bibit atau yang kita buat grafting itu tergantung seedlingnya sih sebenarnya. Dan tergantung kitanya saja pokoknya. Kalau sambung pucuk ya, kalau kita bahas dulu sambung pucuk. Kalau kita melakukan sambung pucuk, itu dilihat dulu seedlingnya ya. Usahakan seedling dan entresnya itu besarnya sama ya. Untuk melakukan sambung pucuk itu usahakan besarnya sama. Jadi seperti itu. Dan tentunya itu kalau melakukan sambung pucuk itu kita harus benar yakin ya. Kalau yakin kalau sambung yang kita buat itu bisa berhasil seperti itu, karena seedlingnya ini kita potong ya. Jadi kita potong, kita lakukan sambung pucuk. Dan kemudian kalau kita gagal, otomatis kita bisa mengulangnya itu kita potong. Sambungannya gagal itu kita potong, kemudian kita sambung lagi di bawahnya. Kalau kita gagal, sambung lagi di bawahnya. Jadi seperti itu kalau melakukan sambung pucuk. Nah, kalau melakukan sambung sisip itu sebenarnya lebih mudah untuk pemula ya. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Kalau misalkan gagal itu bisa diulang-ulang, tidak perlu potong seedling ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita melakukan sambung sisip di bagian ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini gagal, ini bisa kita ulang di sampingnya sini, di belakangnya, atau di sampingnya sini, atau di atasnya, ataupun di bawahnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan gagal itu mengulangnya itu bisa dibilang areanya itu banyak seperti itu. Jadi ini tidak perlu potong seedling seperti itu ya. Begitu pula itu sama dengan tempel mata tunas juga seperti sambung sisip ini. Dan saya katakan kalau untuk pemula itu saya sarankan lebih baik menggunakan sambung sisip ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk pemula itu kalau tempel mata tunas itu saya tidak sarankan karena itu lebih sulit ya, lebih sulit daripada sambung pucuk maupun sambung sisip seperti itu. Dan kalau memang ya sudah terbiasa ya memang enak sih sebenarnya. Caranya itu mudah semua seperti itu. Tetapi kalau untuk yang benar-benar masih pemula, masih tahap belajar, itu saya sarankan lebih baik gunakan sambung sisip ya. Jadi itu lebih mudah seperti itu. Oke, ini sekian ya video kali ini. Ini semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa menyemangati ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.